Halo, apa kabar semua? Nah, ketemu lagi bersama saya dengan Bung Rocky Gerung. Saya Rizky Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, ini makin seru tentu saja politik kita dan menarik ini kemarin ada cuitan dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang lagi ramai juga ini viral di Twitter, di media-media muncul disebutkan soal bagaimana Fahri menyebutkan bahwa semua itu sekarang ini baik capres maupun cawapres itu semua orang maunya ada orangnya Pak Jokowi. Itu sebenarnya kita udah tahu semua, tapi yang dia menarik yang menceritakan bahwa satu ya menterinya Pak Jokowi, kedua menterinya Pak Jokowi, tiga menterinya Pak Jokowi, keempat baru mantan menterinya Pak Jokowi. Dia nyebutnya begitu. Jadi sebenarnya kelihatannya ada memang itu ada upaya-upaya seperti itu yang dilakukan oleh oleh Pak Jokowi. Tapi kan kita tahu sejak Ganjar di hostile takeover oleh Ibu Mega kan tidak semulus seperti itulah ya yang ya ke skenario yang diinginkan oleh Pak Jokowi begitu. Ya itu tetap di dalam benak publik yang diinformasikan oleh kawan kita Fahri Hamzah. Tetap orang menduga bahwa Jokowi masih punya peralatan untuk memastikan bahwa aparat dia itu tidak mungkin tidak punya peran dalam pemilu ke depan. Jadi bagian itu sebetulnya yang dengan mudah kita sebut all the president man. Siapa yang bukan the president's man? Tetapi yang mesti diukur adalah pengaruh presiden terhadap aparatnya sekarang yang kita sebut sebagai endorsement power atau grip, genggaman dia pada kekuasaan. Tentu Jokowi tidak lagi sekuat seperti sebelumnya sebagai the president man itu. Karena Ibu Mega mengambil alih itu kan. Jadi intinya ini presiden yang dilemahkan kedudukannya oleh seseorang yang secara historis lebih kuat, yaitu Megawati Soekarno Putri itu. Jadi kalau kita mulai dari situ, maka akan timbul kesan bahwa Jokowi bukan lagi memasang semua semua pion dia di setiap capres, tapi dia mesti milih siapa yang harus diunggulkan itu. Kalau dia bermain standar pasang dua kaki bisa justru mematahkan kakinya Jokowi itu. Kan itu soalnya tuh. Jadi dalam keadaan kegentingan sekarang kelihatannya Pak Jokowi tetap menganggap Prabowo adalah potential future untuk jadi semacam pelindung dia nanti itu. Itu harus ditegaskan aja supaya orang nggak mendua justru nanti tiba-tiba Pak Jokowi merasa oh ya dia mesti tanam saham baru di Ganjar tapi Ibu Mega bilang iya lu saham lu nggak akan saya kasih dividen di ujungnya nanti kan itu rumitnya begitu politik kita tuh lalu Jokowi kecewa dan betul-betul bisa serius tuh nah ini sebetulnya medannya lagi begitu sekarang tuh. Kita kan kemarin kita kita menduga bahwa pertemuan KIB yang dua hari yang lalu, dua malam yang lalu itu kita akan bisa dapat gambaran. Ternyata di situ ngambang ya, tidak ada, cuma dinyatakan bahwa KIB tetap solid gitu ya, walaupun P3 sudah menyatakan mendukung Ganjar. Saya kira ya di mana solidnya kalau sampai sekarang mereka belum ambil keputusan kan kita bisa menyimpulkan katakanlah kalau kemudian tiba-tiba PAN juga langsung menyatakan oke mendukung Ganjar. Di situ kita melihat peran Pak Jokowi itu satu. Yang kedua sampai sekarang kemudian yang dikatakan oleh Pak Zulkifli Hasan bahwa mereka mau ngopi-ngopi itu juga nggak ada gambarannya itu ngopi-ngopi karena Prabowo tetap aja terus melakukan konsolidasi sendirian. Jadi ini kelihatannya jangan-jangan ini ya kita menduga jangan-jangan Pak Jokowi sudahlah silakan aja jalan sendiri-sendiri aja deh. Saya memang betul-betul sudah hands up gitu. Iya, ini sama seperti sekumpulan pendaki gunung, sama-sama nggak mau keluar keluar tenda, maka Oh merasa gitu. hangat dalam tenda. Iya Kenapa begitu. nggak keluar tenda itu? Kan sama-sama merasa hangat, ada kompor kecil di situ, Indomie tersedia. Mereka nggak ada satupun yang mau buka tenda dan ukur suhu di luar apa badai atau udah bersalju kan. Jadi kenikmatan di situ, apa namanya, euforia sendiri bahwa oh, kami nggak apa-apa itu. Padahal suhu di luar itu udah panas. Itu Hmm. yang nggak bisa mereka deteksi di situ. Nah Hmm. kalau saya bikin analisis hari-hari ini itu uh, publik tercengang dengan uh, intensifnya Prabowo itu menggalang seluruh kalangan itu. Ya. Kemarin ada Pak Iwan Bule itu yang jelas itu harus ada semacam sinyal bahwa kepolisian bisa ikut juga di Gerindra yang biasanya dianggap bahwa kepolisian itu milik PDIP kan itu yang Hmm. jadi rahasia umum. Hmm. Tetapi kalau kita uji lagi nih hari-hari ini mungkin dalam 2-3 hari ini akan ada orang yang berpikir mesti ada satu saya selalu pakai istilah radical break
Nah, titik kunci itu yang kita tunggu tuh. Misalnya musrok dari musyawarah rakyat itu hasilnya apa nanti itu. Tapi kemudian itu mesti paralel dengan konsolidasi di dalam partai-partai yang masih ada di kabinet sekarang kan. Yang saya maksud konsolidasi untuk menentukan sikap. Nasdem misalnya begitu dia tentukan sikap dan oke, kita akan terus Anies maka saya keluar dari kabinet. Erlangga Hartarto juga mungkin sedang berpikir kuat, gimana kalau saya mundurkan diri aja sekarang tuh supaya kepastian bahwa saya dengan Prabowo tuh. Itu sebetulnya yang udara di luar begitu. Sementara Jokowi masih ada di dalam tenda bersama mereka yang merasa ini hangat-hangat aja kok. Begitu kira-kira namanya metafornya. Oke, tapi gini, ada juga yang ya karena dia mungkin bukan partai politik, tapi dia mau keluar tenda seperti yang Anda sebut tadi, itu musrah dari Jokowi itu kan. Walau mereka dikabarkan ini akan segera mengumumkan. Saya tidak tahu kalau tidak salah tanggal 5 atau ada yang tanggal 26 musrah akan mengumumkan siapa calon dukungan itu. Dan kita tahu belakang bahwa musrah ini kan orangnya Pak Jokowi lah ya. Itu bagaimana bandul Pak Jokowi kemana bergerak gitu. Tapi kemarin itu statementnya musrah itu sama dengan statement dari Projo, itu sama dengan yang kita sering sampaikan bahwa tidak ada euforia terhadap Ganjar Pranowo. Itu beda banget dengan apa yang terjadi. Nah, ini diucapkan oleh kalau kita yang mengucapkan kan kita cuma menganalisis ya, kita berdasarkan fakta, kita menyatakan seperti itu. Tapi kalau Projo yang menyatakan itu, musrah yang menyatakan seperti itu, berarti sebenarnya ini adalah sinyal politik kan? Kalau kita lihat seluruh strategi musrah itu musyawarah rakyat yang dipimpin oleh kawan-kawan saya menunjukkan ini diasuh dengan ketat, dengan uang, dengan time yang dengan perencanaan waktu untuk mengelulukan Ganjar di seluruh Indonesia. Jadi kalau dia sekarang disuruh lagi untuk mengelulukan Ganjar, dia kira udah nggak semeriah yang dulu tuh. Jadi saudara Munce ini, kita mengenai si Muni ini sebagai Munce, juga mulai berpikir bahwa beban dia itu terlalu besar untuk kembali mengangkat nama Ganjar itu. Dan faktanya memang begitu, di semua daerah kalau kita perhatikan laporan-laporannya bisa kita intip, DPD itu nggak ada yang bergairah tuh. Karena itu kemudian dipaksa secara cepat-cepat Puan untuk menguraikan apa yang dianggap keinginan Ibu Mega untuk tim suksesnya itu. Ya. Tim suksesnya itu. Penggalangannya segala macam ya. Dengan alasan karena udah bergairah maka mesti dibuat tim sukses untuk menampung kegairahan itu. Justru sebaliknya, karena tidak ada gairah maka dipercepat tim sukses itu kan. Kan di mana-mana kita bisa lihat mana bendera tentang Ganjar, ada kerumunan, kasak-kusuk, wah Ganjar, nggak ada itu. Nggak ada gonjang-ganjing tentang Ganjar, kira-kira begitu kan. Jadi sekali lagi musrah ini saya kira akan dialihkan sepenuhnya oleh Pak Jokowi untuk diam-diam ya udah ke Prabowo aja lah. Karena memang dari awal juga Saudara Muni ini kan menganggap waduh itu mengorganisir Ganjar itu melalui musrah atau melalui Projo itu pasti akan dihalangi terus oleh Megawati. Kan apa namanya nih Projo ini kan semacam duri dalam daging dalam politik PDIP itu. Mirip PSI ya kalau dalam bentuk partai ya sebenarnya yang sampai sekarang juga kemudian tidak diakui tapi itu sama lah tuh. Ya kira-kira sama itu, dianggap ini apa sih pecicilan cuma mau pamer doang tapi justru menggerogoti stabilitas ideologi dari PDIP. Jadi itu ketegangan itu yang akan terbuka pada publik nih. Kita bisa bertaruh lah nih Projo pasti akan diusir oleh kalangan PDIP. Karena itu Jokowi berpikir ya udahlah sekaligus saja kasih sinyal bahwa kami atau saya masih punya peralatan itu Projo, dan Projo itu saya kirim untuk bergabung bersama Prabowo. Kan itu sinyalnya tuh. Walaupun nanti Jokowi akan bilang ya itu kan keputusan Projo, bukan saya kan. Tetapi memori kita selalu diingatkan bahwa ini peralatan yang memang dipakai buat Ganjar. Ganjar siapa? Ganjar Pranowo-nya Jokowi, bukan Ganjar Pranowo-nya Megawati. Kan begitu historisnya tuh. Ya. Kita kan kemarin menyebut ada 2 Ganjar gitu ya. Ganjar yang lama itu adalah Ganjarnya Jokowi, yang itu kemudian dielulukan oleh para relawan, termasuk oleh para Projo gitu ya. Sementara Ganjarnya Ibu Megawati ini adalah Ganjar yang maunya Ibu Megawati, oh nggak boleh dong, yang lain-lain ini betul-betul dia adalah kader PDI, bayar tugas partai, jadi harus ikut apapun prioritas tugas partai. Sementara para relawan ini merasa dia bukan petugasnya partainya PDIP kan begitu.
Jadi problem itu mulai terasa sekarang tuh. Yang disiapkan oleh Mbak Puan itu sepenuhnya dikendalikan oleh partai itu, bukan oleh relawan tuh. Jadi Projo masuk ke situ ya pasti diusir lah kan. Ini mau ngapain? Ini mau nempel atau mau mengganggu atau mau mengintai mata-matai kan? Jadi akhirnya PDIP justru mencurigai Projo, walaupun niatnya sama-sama Ganjar, tapi karena ada dua Ganjar, jadi tetap PDIP bilang, ah, lu Ganjar yang lama, kita punya Ganjar yang baru tuh. Jadi kira-kira itu soalnya kerumitan psikologisnya begitu. Ya. Nah, tapi dengan kondisi seperti itu berarti Pak Jokowi dalam kondisi yang dilematis dong, ya, Bung Rocky ya. Di satu sisi sebenarnya pasti sekarang ini kalau kalkulasinya Pak Jokowi sebenarnya tetap paling menguntungkan kalau dia bisa berkoalisi tetap dengan Ibu Megawati, karena itu kekuatan PDIP menyatu dengan Pak Jokowi, dan tentu saja itu harus ada konsesi-konsesi yang jelas begitu. Tapi Pak Jokowi tahu pasti berat untuk tawar-menawar dengan Ibu Megawati, karena selama ini terbukti Pak Jokowi ketika berhadapan dengan Ibu Megawati ya seperti peluru hampa gitu atau mejen gitu, kalau menjauh nggak bisa ditembakkan. Nah, tetapi kalau kemudian kepada Pak Prabowo ini kan juga beliau kan Gampang juga belum suruh ya. ya sebetulnya ini mudah sekali dilema ini kegamangan lembaga survei. Lakukan survei, apakah lebih menguntungkan Jokowi ke Prabowo atau Jokowi ke Mega? Kan bukan lagi apakah menguntungkan Prabowo ke Jokowi atau Ibu Mega ke Jokowi kan? Ini soal Jokowi akhirnya kan. Jokowi lebih nyaman atau lebih beruntung Prabowo atau pro Mega kan, itu intinya kan. Jadi kelihatannya Jokowi juga lagi nunggu lembaga survei, juga pasti bohong gitu kan. Nah disitulah kita ditawan, bukan kita, Jokowi ditawan oleh apa namanya, surnya sendiri kata orang Medan tuh. Akhirnya dia tahu bahwa ya itu kayak kodok itu katak masuk di dalam kuali itu, dia udah panas tapi dia merasa itu adem-adem aja, lama-lama dia jadi suike di situ kan. Nah si Pak Jokowi juga bisa begitu tuh, karena dia menikmati itu, merasa bahwa dia masih bisa atasi, dan buat mengatasi itu dia tahu peralatan dia itu masih lengkap. Padahal semua peralatannya udah dipreteli oleh keadaan kan. Mana ada orang yang percaya bahwa Erlangga Hartarto masih setia 100% pada Jokowi? Atau mana ada orang yang percaya bahwa PAN walaupun diincar oleh Sprindik masih sepenuhnya mau dukung Presiden Jokowi itu? Semua itu terjadi karena euforia Ganjar itu nggak terjadi itu. Yang ada euforia Gerindra justru, banyak kalangan masuk ke situ, artis masuk lagi itu, polisi ada di situ. Pak Prabowo melakukan konsolidasi terus dengan kalangan purnawiran TNI, kan itu mencemaskan bagi Ganjar yang diasuh oleh PDIP kan, dan sekaligus mencemaskan Pak Jokowi. Lain kalau Pak Jokowi bilang, oh iya itu saya yang suruh tuh Pak Prabowo bertemu dengan Pak Wiranto dan Pak tadi misalnya. Kalau itu kesan itu ada, maka orang menganggap oke, itu Prabowo masih tergantung pada Jokowi. Yang sekarang terlihat Prabowo udah sangat independen karena dia mengerti bahwa dia bisa lakukan konsolidasi apapun atas dasar pencapaian Gerindra yang dianggap udah 4 besar kira-kira begitu, atau bahkan 3 besar dalam versi yang lain. Jadi itu intinya tuh. Prabowo jadi bukan lagi seseorang yang tergantung pada aura Jokowi, walaupun Prabowo tetap akan menghormati itu, tapi dia tahu bahwa dia akhirnya harus jalan sendiri. Ya. Oke. Jadi kan sebenarnya rebutan Pak Jokowi ini bukan rebutan lah. Saya kira mereka tetap menjaga hubungan yang baik dengan Pak Jokowi. Bagaimanapun dia tetap seorang presiden, dan kita tahu belaka bahwa urusan-urusan seperti ini ya urusannya KPU lah ya. Hitung-hitungan di KPU. Jadi kemana kira-kira Pak Jokowi menggerakkan KPU itu kan akan sangat menentukan. Tetapi kalau kemudian Pak Jokowi misalnya udahlah lepas semua aja dan KPU-nya bisa menjadi lebih independen, ya saya kira itu buat PDIP juga jadi persoalan serius kan begitu. Ya, saya kira itu sinyal yang bagus karena orang tahu bahwa di KPU itu adalah upaya untuk memanipulasi segala macam, kasakusuk di situ. PDIP partai besar pasti kemampuan di kasakusuknya juga besar di situ tuh. Nah Jokowi juga punya peran yang sama, tapi Jokowi bisa menghitung bahwa dia nggak punya akses sebesar PDIP sekarang ke KPU kan, karena KPU sendiri itu bisa meraba-raba ya, yang partai yang berkuasa adalah PDIP itu. Jadi kasakusuk di KPU itu menunjukkan bahwa dua kekuatan ini masih bertanding di belakang layar, yaitu dua permusuhan itu, Ibu Mega dan Jokowi itu. Nah kalau Pak Jokowi muncul sebagai negarawan mengatakan bahwa oke, saya lepaskan semua ini pada kehendak publik, maka jangan ganggu KPU. Nah, itu sinyal yang kuat bagi Jokowi untuk menghalangi Ganjarnya Megawati, kira-kira begitu kan. Kan orang udah berpikir bahwa
Kalau nggak ada gairah pada Ganjar, itu berarti akan ada permainan politik yang manipulatif nanti di KPU kan. Kan gampang gitu kan. Lain kalau sekarang misalnya wah Ganjar kemana-mana itu PDIP aman, bahwa oke KPU pasti akan ikuti realitas itu bahwa Ganjar memang elektabilitasnya udah jauh melampaui Prabowo segala macam. Kan sekarang justru terbalik tuh. Prabowo yang tadinya dianggap sebagai ya orang yang udah disakiti dan masih ngotot, justru kembali sebagai orang yang mampu untuk menyadari keadaan, dan kesadaran itu yang membuat dia percaya diri untuk merekrut TNI, Polri segala macam. Itu yang dikhawatirkan juga oleh PDIP. Jadi sinyal kuat kita sekarang bukan lagi Anies yang ditakuti, tapi manuver Prabowo yang betul-betul secara taktis berhasil dalam 2 minggu ini. Tapi saya kira faktor Anies kembali kita akan kita perhitungkan ketika Pak Jokowi betul-betul melepas semuanya, begitu ya. Artinya kan kita tahu bahwa betul bagaimanapun Anies ini kan yang ingin menghalangi Pak Jokowi langsung. Jadi kalau Pak Jokowi juga lepas semuanya, ini baru jadi seru gitu ya. Itu yang kita inginkan dari dulu. Jokowi nggak usah ikut campur dah. Anies biarkan aja diuji di dalam perdebatan, di dalam kemampuan dia mengorganisir tim kampanye. Jadi jangan lagi Jokowi itu suruh-suruh KPK, itu suruh-suruh Firly untuk lakukan hal yang bagi rakyat itu menjijikkan itu kan. Walaupun banyak rakyat juga yang merasa ya Anies nggak ada kapasitas, tapi biar dia diuji. Atau ada yang bahkan menganggap Anies kapasitasnya di atas sekali itu, nah biarkan dia diuji kan. Jadi Jokowi harus lepaskan dendam itu, jangan halangi itu soalnya. Paling enggak dia tidak menghalangi itu. Dia nggak harus endorse siapapun, tapi jangan halangi siapapun juga. Itu dasarnya tuh supaya kita balik pada kemeriahan pemilu yang dasarnya adalah etik dari orang-orang yang ingin Indonesia itu tumbuh bermutu. Ya. Dan dengan begitu pemilu itu menghasilkan kelegaan ya buat kita semua. Siapapun kalah menang kalau itu memang memang rakyat yang menentukan, orang menjadi lega. Dan saya kira yang seperti terjadi sekarang ini, pembelahan, kecurigaan, ada kecurangan dan sebagainya, itu bisa kita hapuskan kalau itu terjadi. Iya, ini negeri kita itu negeri pemaaf. Nggak ada yang dendam pada Jokowi nanti. Bayangkan bagaimana orang benci dulu pada Pak Harto, dan ketika terjadi reformasi orang menganggap oke, Pak Harto nggak bisa hilang dari jejak sebagai bapak yang meletakkan fondasi ekonomi modern itu, termasuk infrastruktur. Jadi semua itu sebetulnya bisa berjalan baik kalau ada kelegaan dari pemimpin-pemimpin sekarang untuk tidak ikut campur intervensi. Saya jaminkan tuh Pak Jokowi nggak akan diapa-apain tuh. Bahkan anak-anaknya pun mungkin akan dimaafin karena itu dianggap sebagai kecelakaan sejarah tuh. Tapi tentu akan ada sedikit ya, kejelasan tuh kemana aset-aset itu. Bukan Jokowi yang saya maksud, rejimnya dia ini yang pasti akan dimintain pertanggungjawaban. Tetapi nggak mungkin kita bayangkan ada penghukuman itu. Ini negeri udah tumbuh dan menganggap bahwa yang dipilih rakyat kadang-kala memang busuk dan salah. Dan itu salahnya rakyat juga sebetulnya kan. Jadi kita masuk aja di dalam permenungan mendalam tentang nasib Indonesia ke depan itu. Yang nasib di belakang ya udah kita anggap aja itu udah sebagai percobaan yang gagal kan gitu. Ya, kita berharap mudah-mudahan Pak Jokowi masuk ke tahapan itu ya. Tahapan dia juga realize bahwa oke, saya akan menyelesaikan masa jabatan dua periode saya dengan tenang. Dan sekali lagi kita ingatkan ya, capaian yang sekarang oleh Pak Jokowi ini menjadi presiden 2 periode itu pencapaian yang luar biasa sekali. Dan dia hanya beberapa gelintir orang saja di Indonesia yang bisa menyampaikan itu. Sejauh ini baru 2 orang yang bisa mencapai itu, adalah Pak SBY dan Pak Jokowi. Kan begitu, beliau akan dicatat sejarah kalau juga melakukan hal yang sama seperti Pak SBY ketika turun dari jabatannya. Iya, itu yang ingin kita ucapkan, bahwa di ujung pemerintahan Pak Jokowi menunggu kursi kenegarawanan tuh, dia bisa duduk di situ, bahkan kursi kebudayaan, bahwa dia berhasil untuk menghalangi terpecahnya bangsa ini. Karena sifat-sifat orang Indonesia yang kadangkala dari maaf menjadi dendam, dan dendam menjadi maaf, itu kan ekstrim sekali kan, yang sering saya sebut sebagai istilah Indonesia itu bisa nerimo, tapi tiba-tiba juga bisa ngamuk tuh, dan nerimo ke ngamuk, dari ngamuk ke nerimo tuh. Jadi batin kita diombang-ambingkan justru dalam antropologi yang memang adalah hasil dari perjalanan panjang bangsa ini sejak berabad-abad lalu. Terima kasih Bung Rocky ya. Jadi ini dari all the president men, jadi no one the president man gitu ya. Jadi iya, tetap itu nobleness dari Presiden Jokowi ditunggu orang di ujung masanya itu, dan itu selalu mesti mulai dari kebersihan politik 0%. Yes, 0%. Oke, thank you, Bung Rocky. Yeah.